Selamat jumpa kembali dalam channel Ahmad Komari. Kali ini pada materi kewirausahaan, saya akan memperkenalkan pada saudara sosok seorang pimpinan Ketua Umum PBSI yang baru, Bapak Agung Firman Sampurna. Beliau ini sudah sangat berpengalaman, terutama di bidang organisasi dan keuangan. Oleh karena itu, tema yang diangkat oleh beliau dalam membawa organisasi kebanggaan kita PBBSI, yaitu saya menyebutnya Pentahelix, yang terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, organisasi, akuntabilitas, dan transparansi. Yang kedua, rekrutmen atlet, pelatihan, dan prestasi. Yang ketiga, kemitraan. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Dan yang kelima, industri olahraga. Para mahasiswa yang saya banggakan, dalam materi wirausaha, saudara diperkenalkan menjadi seorang entrepreneur. Di sini jangan diartikan entrepreneur itu jualan, tetapi lebih luas bahwa entrepreneur di sini adalah jiwa. Jadi seorang mahasiswa supaya mempunyai jiwa entrepreneur, supaya dalam kehidupannya selalu dinamis, mampu bekerja sama dengan orang lain, dan bisa memberdayakan orang lain. Nah, ini sejalan dengan kualitas dari Bapak Ketua Umum PBBSI yang baru. Dengan program Pentahelix-nya itu membawa angin segar kepada semua stakeholder yang berkaitan dengan bulu tangkis. Dari organisasi, karena memang beliau berlatar belakang S2, S3-nya juga administrasi dan kebijakan publik, tentu dalam membawa organisasi dia sudah sangat paham dinamika yang ada di organisasi, sehingga bisa membawa iklim organisasi PBSI ke depan lebih transparan, lebih akuntabel. Nah, dengan transparan dan akuntabilitas ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar orang yang ingin mendharma baktikan dirinya dalam membawa organisasi PBBSI. Kalau sudah menyangkut transparansi, nah ini sesuatu yang sangat bagus. Tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Bagi para pecinta, terutama para orang tua atlet, para pelatih-pelatih daerah, ini sangat antusias mendukung programnya Bapak Ketua Umum PBBSI ini. Misalnya dalam rekrutmen atlet. Nah, sekarang ini rekrutmen atletnya sudah berjalan seperti adanya. Tetapi dengan pengamatannya beliau, rekrutmen atlet perlu diperjelas supaya bisa dipertanggungjawabkan. Supaya prestasi yang nantinya diukir bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kalau zaman dulu ada suatu turnamen yang bisa mengukur kemampuan seseorang. Misalnya dulu itu turnamen Munadi Cup. Siapa orangnya yang bisa menjuarai turnamen Munadi Cup itu orang yang sangat hebat. Sebagai contoh, dulu ketika Hastomo Arbi juara Munadi Cup, lalu dibawa ke Platnas,
dibawa ke SEA Games langsung bisa menjuarai SEA Games. Ketika itu kebetulan mendampingi Lim Swee King, dan Lim Swee King pada waktu itu tidak sempat bertanding. Nah, ini membuktikan bahwa turnamen sekelas Munadi Cup itu diikuti semua atlet terbaik yang ada di Indonesia, sehingga yang menjadi juara di situ pastilah yang terbaik, sehingga ketika mewakili Indonesia nyatanya bisa menjuarai level SEA Games. Dan nyatanya dulu Hastoma Arbi juga bisa menjadi pahlawan Piala Thomas Indonesia. Di samping rekrutmen juga pelatihan dan prestasi tentu akan lebih mudah. Mengapa? Karena lewat turnamen yang menjadi kalender PBSI secara permanen itu akan membawa kesiapan para atlet di seluruh Indonesia untuk menyiapkan diri. Yang penting itu ada turnamen sehingga semua anak muda mempersiapkan diri. Sebagai contoh, di Venezuela itu lomba kecantikan itu diadakan setiap 2 bulan sekali, sehingga ketika saat-saat diperlukan untuk memilih siapa putri kecantikannya dikirim ke International Miss World juga pasti masuk final karena sudah terseleksi. Hal ini bisa diadopsi, jadi barangkali nanti ada turnamen yang bisa menjadi standar bahwa siapa yang menjuarai turnamen itu otomatis dia layak diangkat ke jenjang pelatnas. Berikutnya pada bidang kemitraan ini beliau sangat terbuka, ya, corporate branding menyebutnya. Diharapkan dengan kemitraan ini saling menguntungkan. Nah, dengan reputasi beliau sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, tentu semua orang kalau diajak kerjasama sudah tahu track record ini pasti welcome. Nah, jadi barangkali BUMN juga bisa bekerja sama dengan PBSI sehingga lebih bisa mengangkat prestasi pemain-pemain bulu tangkis Indonesia. Yang berikutnya, partisipasi dari masyarakat. Ini beliau juga sangat antusias menghargai kinerja para pemain-pemain daerah, para pelatih-pelatih daerah yang dengan berdedikasi tinggi tanpa memperoleh gaji, tetapi bisa mendasari, meletakkan dasar bagaimana bulu tangkis dimainkan dari teknik dasar, teknik menengah sampai teknik tinggi. Beliau-beliau ini pelatih-pelatih daerah sangat-sangat antusias. Barangkali anak latihnya bisa mengikuti turnamen dan menjadi juara itu secara objektif. Berikutnya beliau Bapak Agung Firman Sampurna juga mencanangkan industri olahraga. Nah, disinilah beliau sangat memperhatikan bahwa para penggemar pecinta bulu tangkis di tanah air itu sangat banyak, karena bulu tangkis sudah menjadi olahraga kebanggaan Indonesia, di mana medali emas Olimpiade bisa diperoleh para atlet-atlet Indonesia. Nah, tugas berat yang menghadang adalah untuk mempertahankan atau merebut kembali medali emas Olimpiade Tokyo tahun 2021. Mudah-mudahan dengan melibatkan membentuk industri olahraga ini juga meningkatkan iklim keolahragaan terutama di bidang bulu tangkis lebih kondusif. Di masing-masing daerah tentu akan lebih menggeliat, karena ketika beberapa daerah meningkatkan diri dalam hal perbulu tangkisan,
ketika digabung menjadi satu dari berbagai daerah akan membentuk suatu industri. Nah, ketika sudah menjadi industri olahraga, masing-masing perusahaan itu akan bisa saling membantu, saling melengkapi, sehingga tidak ada hal-hal yang bisa merugikan. Karena kelemahan yang satu akan ditutup oleh perusahaan yang lainnya. Di samping pentahelix yang menjadi andalan dan merupakan angin segar bagi masyarakat Indonesia, juga barangkali perlu brain trust. Ini PBS ini perlu brain trust, yaitu pelontar ide gagasan. Tentu bisa datang dari beliau-beliau yang sangat tahu perbulu tangkisan, dari pembibitan, latihan, persaingan, pencapaian prestasi, hingga cara-cara untuk menggapai menjadi juara. Nah, ini tentu diperlukan orang-orang yang sangat berpengalaman di bidang bulu tangkis. Bisa pakar-pakar dari perguruan tinggi, seperti sekarang ini banyak ya, ada beberapa rektor yang berlatar belakang olahraga, dan beliau-beliau itu juga pandai bermain bulu tangkis. Juga ada dekan yang berlatar belakang pemain bulu tangkis. Nah, beliau-beliau inilah bisa dijadikan mitra untuk menjadi brain trust-nya PBSI. Karena dengan brain trust itu lontaran-lontaran pemikirannya bisa selalu mendatangkan hal-hal yang baru berdasarkan kondisi yang telah ada. Dengan pengalaman beliau, maka akan bisa dimunculkan titik-titik yang bisa meningkatkan perbulu tangkisan di Indonesia. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya silahkan para mahasiswa menganalisis dan tentu mensupport melalui like dan share ke kawan-kawan saudara. Demikian amat komari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.